Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Eka. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang materi kimia ya. Materi kimia hari ini adalah garam hidrolisis. Nah, untuk mengetahui garam hidrolisis itu seperti apa, kita bahas dulu garamnya ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan garam? Nah, kan sebelumnya kita pernah belajar yang namanya asam dan basa. Nah, ketika asam dan basa direaksikan akan menghasilkan apa? Ya, akan menghasilkan garam plus H2O. Nah, garam ya. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan garam ini adalah sisa asam dia juga sisa basa. Oke. Kita ambil contoh lagi ya. Misalkan gini, saya punya HCl. HCl kan asam kuat ya. Saya reaksikan dengan Na dengan NaOH. NaOH itu termasuk juga basa kuat. Nah, ketika HCl direaksikan dengan NaOH akan menghasilkan Na plus Na ya, atau yang dikenal dengan NaCl ditambah H2O. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah garamnya, ya. Kalau kita ionkan, apa yang terjadi? Di sini akan menghasilkan Na+, di sini menghasilkan Cl-. Ya, kita tahu ya, Na+ kan berasal dari NaOH, ya, dari NaOH. Maka Na+ itu disebut juga sisa basa. Oke, sisa basa ya. Nah, sedangkan Cl- itu berasal dari HCl, maka Cl- dia disebut juga sisa asam. Ya, jadi kesimpulannya bahwa garam itu berasal dari sisa asam dan sisa basa. Oke, itu yang disebut dengan garam. Oke, sekarang kita masuk tentang apa itu hidrolisis ya, hidrolisis. Nah, jadi hidrolisis itu dua kata, dari kata hidro dan lisis ya. Hidro itu artinya air, sedangkan lisis itu artinya dia penguraian. Jadi apa yang dimaksud dengan hidrolisis itu reaksi penguraian air. Nah, misalkan kita ambil contoh H2O. H2O kan air. Nah, H2O bisa dihidrolisis. Nah, ketika dihidrolisis akan menghasilkan H+ ditambah OH-. Oke, itu yang disebut dengan hidrolisis. Oke, kita masuk. Tadi kan sudah mempelajari tentang garam ya. Nah, sekarang kita akan masuk tentang hidrolisis. Nah, apa yang dimaksud dengan hidrolisis? Nah, jadi hidrolisis dua kata, dari kata hidro dan lisis. Hidro itu artinya air, sedangkan lisis artinya penguraian. Nah, misalkan kita ambil contoh begini misalkan ya, H2O itu kan air. Nah, air itu dia terurai menjadi H+ dan OH-. Nah, ini yang disebut reaksi hidrolisis. Nah, jadi kalau kita lanjutkan tentang garam hidrolisis. Garam hidrolisis. Nah, apa sih definisi dari garam hidrolisis? Nah, jadi garam hidrolisis itu adalah garam yang dapat menguraikan air ya. Jadi garam hidrolisis itu adalah garam yang dapat menguraikan air. Oke, kita masuk tentang garam ya. Garam itu dibagi dua ya. Ada yang namanya garam hidrolisis, ada garam
tidak hidrolisis. Nah, apa yang dimaksud dengan garam hidrolisis? Garam hidrolisis itu adalah, nah tadi kan sudah belajar di mana garam itu adalah sisa asam dan sisa basa. Sedangkan kalau kita ambil asam ya, asam kan ada dua jenis, ada asam kuat, ada asam lemah. Nah, yang dapat menghidrolisis itu dia berasal dari sisa asam lemah. Oke, itu dulu ya poinnya ya. Dia berasal dari sisa asam lemah atau sisa basa lemah. Nah, jadi yang dapat menghidrolisis itu adalah sisa asam lemah atau basa lemah. Nah, contoh misalkan gini, CH3COO min ya, CH3COO min itu kan sisa asam kuat ya. Kita udah tahu CH3COOH itu kan asam lemah, berarti CH3COO min itu berarti sisa asam lemah. Nah, ketika saya reaksikan dengan air atau dengan H2O, nah ternyata ada reaksinya. Reaksinya apa? CH3COOH ditambah apa? Ditambah OH min. Nah, jadi CH3COO min itu dia dapat menghidrolisis air ya. Nah, kita lanjut lagi, contoh basa lemah, sisa basa lemah, kita ambil NaOH ya, NaOH misalkan saya ambil NH4 plus ditambah H2O. Nah, NH4OH itu kan dia basa lemah, berarti NH4 plus berarti sisa basa lemah. Nah, ketika saya reaksikan dengan H2O, apa yang terjadi? Nah, di sini akan menghasilkan NH4OH ditambah H+. Nah, jadi NH4+ juga dia dapat menghidrolisis air ya. Nah, reaksinya seperti ini, dia dapat menghidrolisis. Oke, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa hidrolisis itu adalah sisa asam lemah atau basa lemah. Dan yang kedua, yang tidak dapat menghidrolisis, itu adalah lawan dari lemah kan berarti kuat. Nah, berarti di sini sisa asam kuat direaksikan atau sisa basa kuat. Nah, kita ambil contoh ya, ini ya. Misalkan ini, contoh yang sisa asam kuat apa? Misalkan kita ambil HCl, misalkan HCl ya. HCl berarti sisa asamnya apa? HCl, berarti Cl min kan berasal dari HCl, berarti HCl min itu adalah sisa asam kuat. Nah, ketika saya reaksikan dengan H2O, nah ternyata tidak mengalami hidrolisis karena dia berasal dari sisa asam kuat. Oke. Kemudian yang basa kuat contohnya apa? Misalkan saya ambil Na+ ya. Na+ kan dari NaOH ya, berarti dia termasuk sisa basa kuat. Nah, sisa basa kuat kita reaksikan dengan H2O sama, maka dia tidak ada reaksi hidrolisisnya karena sisa asam kuat atau sisa basa kuat dia tidak dapat menghidrolisis air. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis garam ya. Nah, garam itu tadi kan dibagi dua. Ada garam tidak hidrolisis. Nah, garam tidak hidrolisis namanya saja sudah tidak hidrolisis. Berarti dia berasal dari sisa asam kuat dan sisa basa kuat. Nah, kalau ada garam yang sisa asam kuat
dan basa kuat, sisa basa kuat, maka garam itu dia tidak mengalami hidrolisis. Nah, kita sebut aja misalkan NaCl. Ya, NaCl. Na plus Cl min ya. NaCl kan kalau diionkan menjadi Na plus dan Cl min ya. Nah, ketika saya reaksikan dengan H2O, di sini saya reaksikan dengan H2O. Nah, ternyata di sini tidak ada reaksinya ya. Jadi apa yang dimaksud dengan garam hidrolisis? Maka garam itu dia berasal dari sisa asam kuat dan sisa basa kuat. Na plus sisa basa kuat, Cl min sisa asam kuat. Maka di sini tidak ada reaksi hidrolisisnya. Tadi kan kita sudah pelajari tentang garam yang tidak hidrolisis ya, berasal dari sisa asam kuat dan basa kuat ya, sisa basa kuat. Dan kita masuk ke sekarang yang namanya garam hidrolisis. Nah, garam hidrolisis itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya hidrolisis parsial. Ya, ada hidrolisis parsial, ada hidrolisis sempurna. Nah, apa yang dimaksud dengan hidrolisis parsial? Hidrolisis parsial itu artinya hidrolisisnya cuma sebagian. Nah, kita masuk ya, misalkan hidrolisis parsial. Nah, misalkan gini, CH3COONA ya, CH3COONA itu dia termasuk garam hidrolisis parsial. Nah, sekarang kita cek kenapa dia bisa hidrolisis parsial. Nah, CH3COONA ketika kita ionkan maka menjadi CH3COO-. Ya, betul ya, CH3COO- ditambah Na+. Nah, oke, dua-duanya kita reaksikan dengan H2O ya. Kita reaksikan dengan air H2O. Nah, CH3COO- di sini kita reaksikan dengan H2O akan menghasilkan CH3COOH ditambah OH- ya. Kan dia si asam lemah ini dia dapat menguraikan air, sedangkan yang sisa basa kuat ini tidak dapat menguraikan air. Nah, makanya yang dapat menguraikan air cuma sebagian, ya, cuma sebagian, yaitu si CH3COO-nya saja, sedangkan Na-nya tidak. Maka ini disebut juga yang namanya hidrolisis parsial, ya. Hidrolisis parsial artinya cuma sebagian aja. Nah, sedangkan Na itu tidak. Nah, biasanya kalau hidrolisis parsial itu dia menghasilkan H+ atau menghasilkan OH-. Nah, di sini hidrolisis parsial, di sini menghasilkan OH-. Maka ini disebut juga hidrolisis parsial. Oke, apa? Karena dia menghasilkan OH-, maka dia hidrolisis parsial basa, ya. Jadi hidrolisis parsial basa. Nah, oke, tadi kan sudah mempelajari tentang hidrolisis parsial basa ya. Nah, sekarang kita masuk ke hidrolisis parsial asam. Nah, misalkan kita ambil contoh gini, NH4Cl, ya. Nah, NH4Cl itu juga dia disebut juga hidrolisis parsial. Nah, parsial asam atau parsial basa. Nah, kita cek di sini. Nah, NH4Cl kita ionkan nih. Nah, kita ionkan maka menghasilkan apa? Maka menghasilkan NH4+ ditambah Cl-, ya kan? Nah, NH4+ kita reaksikan dengan H2O ditambah Cl-, kita reaksikan H2O. Nah, NH4+ kita reaksikan dengan H2O akan terjadi reaksi ya. Maka NH4OH ditambah H+. Ya, kenapa dia bisa menghidrolisis, memecah air? Ya, jawabannya karena NH4+ itu dia sisa
basa lemah ya. Sekali lagi NH4 itu adalah sisa basa lemah sehingga dia dapat menghidrolisis air. Sedangkan Cl- itu kan dia sisa asam kuat ya. Sisa asam kuat direaksikan dengan H2O, tidak ada reaksi hidrolisisnya. Nah, kita lihat ya di sini ada Na+, ada Cl-. Nah, dua-duanya direaksikan dengan H2O. Ternyata yang reaksinya cuma sebagian, ya kan? Nah, karena reaksinya cuma sebagian, maka dia disebut juga hidrolisis. Ya, hidrolisis parsial. Nah, hidrolisis parsial kita cek di sini. Ini hidrolisis parsialnya parsial apa? Parsial asam atau parsial basa? Nah, NH4+ kita reaksikan dengan H2O akan menghasilkan NH4. OH ditambah H+. Nah, di sini kan dia menghasilkan H+ ya. Nah, segala sesuatu yang menghasilkan H+, maka dia disebut asam ya, sebagai satu-satunya ion positif. Nah, maka di sini disebut juga hidrolisis parsial asam ya. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tentang hidrolisis parsial ya. Jadi parsial itu ada dua, hidrolisis parsial asam, ada hidrolisis parsial basa. Kalau parsial asam dia menghasilkan H+, sedangkan parsial basa dia menghasilkan OH, OH-. Nah, dan yang terakhir ini adalah hidrolisis sempurna. Nah, kenapa dia hidrolisis sempurna? Nah, tadi syarat terjadinya hidrolisis itu adalah sisa asam lemah sama sisa basa lemah. Dan kalau dia hidrolisisnya sempurna, berarti dia berasal dari sisa basa lemah dan sisa asam lemah. Nah, misalkan saya ambil contoh NH4Cn ya. NH4Cn kita ionkan menjadi apa? NH4 ditambah Cn-. Ya, kita tahu ya NH4OH itu kan basa lemah ya. Berarti NH4+ berarti sisa basa lemah gitu. Nah, sedangkan Cn- itu kan HCN. HCN itu kan dia asam lemah. Berarti kalau Cn- berarti sisa asam lemah. Nah, ketika H+ direaksikan dengan H2O akan menghasilkan NH4OH plus H+. Sedangkan Cn- kita reaksikan dengan H2O. Nah, dia menjadi HCN ditambah OH-. Oke. Jadi dia menghasilkan NH4OH dan H+ di sini ada H+-nya. Cn- direaksikan dengan H2O menghasilkan HCN dan OH-. Berarti dua-duanya dapat menghidrolisis air ya, dapat menghidrolisis air, maka ini dia disebut juga hidrolisis sempurna. Kenapa hidrolisis sempurna? Jawabannya karena dua-duanya dapat menghidrolisis air ya. Kalau parsial kan cuma sebagian. Nah, ini hidrolisis sempurna itu asam atau basa ya. Kalau untuk mengetahui asam atau basa, kita lihat Ka dan Kb-nya. Nah, kan NH4+ itu kan NH4OH. Nah, NH4OH kan punya Kb ya, tetapan kesetimbangan basa. Sedangkan Cn- itu kan dari HCN. Nah, dia punya Ka. Nah, di sini ada yang namanya Ka dan Kb. Nah, sekarang kita cek lebih besar Ka-nya atau lebih besar Kb-nya. Nah, ketika Ka-nya itu lebih besar, maka dia disebut juga garam asam. Ya, garam asam. Nah, ketika Ka-nya sama Kb-nya lebih besar Kb-nya, maka dia disebut juga garam basa. Oke, itu tentang hidrolisis total atau hidrolisis sempurna. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir ya, bagaimana kita mencari pH garam. Oke. Garam kan dibagi menjadi 3. Ada garam yang tidak hidrolisis. Nah,
garam yang tidak hidrolisis kita bisa langsung mencari pH-nya. pH-nya langsung ya, pH-nya sama dengan 7 atau disebut juga garam netral ya. Nah, kenapa dia pH-nya 7? Karena berasal dari sisa asam kuat, sisa basa kuat. Jadi dua-duanya sama-sama kuat. Jadi netral. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya hidrolisis parsial. Nah, kalau kita bicara hidrolisis parsial, kan parsial ada dua. Ada yang parsial asam tadi ya, dan ada parsial basa. Nah, jadi hidrolisis parsial dibagi dua, ada parsial asam, ada parsial basa. Nah, kalau parsial asam kan dia menghasilkan H+ ya, garam yang menghasilkan H+. Nah, kalau dia menghasilkan H+, maka H+ itu sama dengan rumusnya akar dari Kw per Kb dikali konsentrasi garamnya ya, dikali konsentrasi garamnya. Nah, ini rumusnya ya. Ya, jadi H+ itu sama dengan Kw per Kb kali konsentrasi garamnya. Sedangkan untuk basa, nah garam hidrolisis parsial basa itu kan menghasilkan OH- ya. Menghasilkan OH-, kita bisa mencari OH-nya. Caranya adalah akar dari Kw per Ka kali konsentrasi garamnya. Nah, ini rumusnya. Nah, kita sudah bisa mencari H+ sama mencari OH-. Ya, kalau kita udah mendapatkan H+ kan gampang ya mencari pH ya. pH itu sama dengan apa? pH itu sama dengan apa? pH sama dengan min log H+, ya kan? Nah, sedangkan kalau untuk parsial basanya kan pOH ya. Kita cari pOH itu sama dengan min log OH-. Nah, untuk mencari pH-nya ya gimana? Untuk mencari pH-nya itu sama dengan 14 min P pOH. Nah, dapatkan pH-nya ya. Kalau ini pH-nya langsung aja. Kalau yang ini harus dikonversi, yaitu dikurang 14 min pOH. Kalau dia parsialnya parsial basa. Nah, yang terakhir ada yang tadi namanya garam hidrolisis total atau sempurna. Nah, hidrolisis total atau sempurna ini kan dia istimewa ya, karena dia menghasilkan H+, di sisi lain juga dia menghasilkan OH-. Nah, kalau hidrolisis total langsung aja kita mencari H+-nya. Nah, bagaimana cara menghasilkan H+-nya? H+ itu sama dengan akar dari Kw dikali Ka per Kb. Nah, jadi rumusnya langsung aja. H+ Kw kali Ka dibagi Kb. Nah, itu kalau kita sudah mendapatkan H+-nya kan kita bisa rubah menjadi pH, yaitu pH min log H+ ya. Nah, itu bagaimana cara kita menghitung pH dari garam hidrolisis. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya sekarang kita lihat di sini. Hitung pH dari garam CH3COONa ya, 0,1 molar, di mana Ka dari si asam lemahnya tersebut itu adalah 10⁻⁵. Nah, sekarang kita cek CH3COONa. CH3COONa ketika kita ionkan, nah ketika ionkan CH3COO- ditambah Na+. Nah, ketika kita ionkan CH3COO- direaksikan dengan H2O akan menghasilkan CH3COOH ditambah OH-. Sedangkan Na itu kan dia berasal dari basa lemah ya, berarti tidak dapat menghidrolisis air, berarti dia tidak menghidrolisis. Nah, karena cuma sebagian, maka dia disebut juga hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial. Nah,
pertanyaan saya ini parsialnya parsial asam atau parsial basa. Nah, karena dia menghasilkan OH min ya, maka dia disebut juga parsial basa. Nah, kalau parsial basa kita cari apa tadi rumusnya? OH min itu sama dengan akar KW per KA, gitu ya, KW per KA kali MG. Nah, tetapan KW itu adalah tetapan kesetimbangan air, W itu water ya. Dia 10 pangkat min 14. KA-nya berapa? KA-nya kan 10 pangkat min 5. Konsentrasi garamnya berapa? Konsentrasi garamnya 0,1 berarti kan 10 pangkat min 1 ya, 10 pangkat min 1. Nah, berarti ya udah min 14 tambah min 1 kan min 15 ya. Dikurang min 5. Jadi berapa? Ya, berarti 15 5. Berarti 10 pangkat min 10. Nah, akar 10 pangkat min 10 itu sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, kita masuk apa? pOH-nya dulu ya, bukan pH-nya dulu. Jadi pOH itu adalah min log OH min. Nah, ini rumusnya. Min log OH min. Nah, OH minnya berapa? Ya, 10 pangkat min 5. Berarti min log 10 pangkat min 5. Berarti pOH-nya di 5. Oke, belum pH kan? Nah, kita ubah jadi pH. pH itu sama dengan 14 min pOH. Berarti 14 dikurang 5 sama dengan 9. Oke, ini adalah materi tentang hidrolisis. Jadi kalau misalkan ada adik-adik yang mau ditanyakan, adik-adik bisa kirim soalnya di bawah ini ya, email di bawah ini atau nomor telepon di bawah ini ya. Makasih adik-adik, semoga sehat selalu.